Mengingat sikap Tuan selama ini pada Nona Aira itu acuh, mengabaikan, bahkan seringkali mempercayai kata-kata Nyonya dan Nona Olivia dibandingkan beliau. Sangat sulit membuatnya yakin akan perubahan Tuan. Ia berhenti sejenak, melihat raut wajah Sean yang semakin keruh. Terlebih, Tuan selalu membela pihak lain. Itu seperti menumpuk kebencian di dalam hati, Tuan. Butuh lebih dari sekadar kata maaf. Jadi, aku harus bagaimana? Tanya Sean, suaranya terdengar hampir putus asa, sebuah emosi yang sangat asing bagi Rafli. Rafli hanya bisa menggeleng lagi, kali ini dengan ekspresi pasrah. Saya juga tidak tahu, Tuan. Saya belum punya pengalaman semacam ini. Frustrasi Sean meluap. Ia mengambil map terdekat di mejanya dan melemparkannya ke arah Rafli yang dengan gesit menangkapnya. Sepertinya kamu sudah tidak ingin bekerja lagi untukku. Geramnya, lebih karena malu dan bingung daripada benar-benar marah pada Rafli. Tuan, saya bisa cari info lewat Google atau pakar cinta. Tidak perlu. Sean lalu melangkah keluar ruangan, menuju taman belakang rumah. Udara sore yang mulai sejuk tidak mampu mendinginkan kepalanya yang panas. Ia mengeluarkan sebatang rokok dari saku, memantiknya, dan menghirup dalam-dalam. Asap putih mengepul, menghilang di terpa angin. Ia duduk di salah satu kursi taman yang menghadap kolam renang biru kehijauan, wajahnya kosong, tetapi pikirannya berisik. Ia bingung dengan apa yang ia rasakan. Namun, satu hal yang jelas, setiap kali membayangkan Ethan mencoba menatap Aira, dadanya terasa sesak oleh emosi gelap yang ia tak kenali namanya. Ini kopi Anda, Tuan. Mbok Ranti dengan sigap telah menyajikan secangkir kopi hitam pekat kesukaannya di atas meja kecil di sampingnya. Mbok, sapanya tanpa menoleh, saat mendengar langkah ringan mendekat. Sean mengambil kopinya, menyeruput sebentar. Apa Mbok merasa Aira berubah sejak keluar dari rumah sakit? Tanyanya, mencoba terdengar biasa saja. Mbok Ranti mengangguk, tangannya dilipat di depan apronnya. Iya, Tuan. Jujur saja, saya lebih suka Nona Aira yang sekarang. Jawabnya dengan sopan namun jujur. Lebih tegas. Lebih berani menyuarakan isi hatinya. Sean mendengus, melihat ke arah kakinya yang masih sakit. Saking beraninya, aku sampai kena hajar. Setitik senyum kecil mengembang di bibir Mbok Ranti yang bijak. Lalu, Tuan sendiri? Tanyanya pelan, mata tuannya yang berpengamatan tajam menatap Sean. Tuan suka Nona Aira yang mana? Pertanyaan itu menggantung di udara antara mereka, sederhana, namun seperti pukulan telak bagi Sean. Ia terdiam, menatap kopi yang masih mengepulkan uap panas di cangkirnya, tak menemukan jawaban. Siapa Aira yang ia suka? Yang patuh dan tak pernah membantah? Atau yang garang, judes, namun berani menginjak kakinya dan menuntut kebebasan? Dan yang lebih membingungkan, mengapa pertanyaan itu justru membuat jantungnya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, berdetak dengan ritme yang aneh dan tidak karuan. Aku juga tidak tahu, kata Sean akhirnya. Dulu saat melihat Aira, aku merasa muak. Aku mengira gadis itu pura-pura lugu dan polos demi harta Oma. Ternyata aku salah, dia memang polos dan lugu. Nona Aira selalu hidup dalam penuh tekanan. Beliau pernah bilang, dia ingin melepaskan semua harta Nyonya yang diberikan untuknya. Dia ingin pergi dari rumah yang seperti neraka. Nona Aira memilih hidup sederhana di panti, jadi buruh pabrik juga tidak apa-apa. Beliau selalu berusaha untuk bicara dengan Tuan, terang Mbok Ranti lirih. Tapi Tuan selalu menghindar mengira Nona Aira mau mengadu. Sean menghela nafasnya panjang.
Dadanya seperti ditusuk-tusuk. Ia memejamkan mata menyesali semua perbuatannya. Apa yang harus aku lakukan? Kebenciannya padaku pasti sangat besar. Saya punya ide, Tuan. Waktunya olahraga. Arabella melangkah keluar dari kamar tidurnya dengan rambut diikat kuncir kuda yang tinggi. Setelan olahraga pendek dan ketat yang dikenakannya dengan sempurna menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping. Ia melihat Mbok Ranti berjalan tergesa ke arah kamar Sean sambil membawa nampan kecil. "Mbok," panggil Arabella spontan, tangannya terangkat melambai. Mbok Ranti berhenti. Wajahnya langsung mereka oleh senyum ramah yang selalu sama sejak dulu. Ia berbalik dan mendekat. "Ada apa, Non?" tanyanya lembut. Arabella celingukan ke kiri dan kanan, memastikan koridor benar-benar sepi. Suaranya diturunkan sedikit. "Om Sean masih di bawah, Mbok? Atau sudah ke kamar?" Mbok Ranti menggeleng pelan. "Masih di ruang kerja, Non. Sama Mas Rafli dan Mas Rafka." Arabella mengangguk kecil. "Oh, Tuan Sean minta saya ambilkan setelan jas," lanjut Mbok Ranti. "Katanya ada rapat via Zoom mendadak." Bibir Arabella otomatis terangkat. Entah kenapa, ada rasa lega yang muncul begitu saja. "Syukurlah," gumamnya nyaris tak terdengar. Lalu ia tersenyum sopan. "Makasih, Mbok." Ia meraih handle pintu kamarnya hendak melangkah pergi, tapi tangan Mbok Ranti lebih dulu menahan lengannya. "Non," panggil Mbok Ranti ragu. Arabella berhenti. Ia menoleh, ekspresinya heran. "Ada apa, Mbok?" tanyanya, kedua alisnya mengernyit tipis. Mbok Ranti tersenyum kikuk, lalu sedikit menunduk. "Maaf, Non. Kalau boleh Mbok minta tolong Non Aira saja yang pilihkan baju Tuan Sean." Arabella mengerutkan kening lebih dalam. "Kenapa harus aku?" Ia menarik lengannya pelan. "Aku nggak tahu selera dia." "Mbok juga tidak tahu, Non," jawab Mbok Ranti jujur. "Selama ini Tuan Sean tidak pernah membiarkan siapapun masuk ke kamarnya tanpa izin. Soal baju, beliau selalu memilih sendiri." Arabella mendecih pelan. "Terus sekarang disuruh pilih, kenapa Mbok yang ambil?" Nada malasnya tak tertutup. "Kalau salah, nanti aku juga yang kena. Males banget." Mbok Ranti menghela napas kecil. Di ruang kerja suasananya serius sekali, Non. Tuan Sean kelihatan sibuk. Suaranya tadi sampai meninggi. Arabella mendengus. "Bukannya dia memang selalu begitu?" gumamnya sinis. "Semalam aja kayak ayam kesamber petir. Sekarang paling juga kayak kuda mau lepas kandang." Mbok Ranti tersenyum kecut, jelas tak berani menimpali. Tatapannya memelas, seperti berharap besar. Arabella menatap wajah tua itu beberapa detik. Akhirnya ia menghela napas panjang, tanda menyerah. "Ya sudah," katanya. "Ayo." Ia berbalik dan melangkah menuju kamar Sean. Mbok Ranti menyusul di belakang dengan langkah hati-hati. Pintu kamar itu terbuka. Aroma maskulin yang familiar langsung menyambut. Arabella tak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Ia masuk begitu saja, seolah kamar itu bukan wilayah terlarang. Mbok Ranti justru berhenti sesaat di ambang pintu, matanya melebar. "Ya Allah," gumamnya dalam hati saat walk-in closet terbuka lebar. Deretan jas tergantung rapi seperti butik mahal. Warna-warna gelap, potongan tegas, semuanya terlihat eksklusif. Rak sepatu berjejer sempurna. Jam tangan mahal tersusun di balik kaca etalase, berkilau di bawah lampu. Arabella melangkah santai, jemarinya menyusuri hanger satu persatu. "Dia pasti pilih yang aman," gumamnya.
Tangannya berhenti pada satu setelan jas biru navy. Ia menariknya keluar, lalu mengambil kemeja putih bersih. "Ini saja," katanya ringan. Ia meraih dasi, menimbang sebentar, lalu memilih warna gelap yang senada. Setelah itu, matanya melirik etalase jam tangan. Tanpa ragu, ia membuka kaca dan mengambil satu jam tangan mahal. Mbok Ranti menelan ludah, masih berdiri kaku di belakangnya, bergumam pelan dalam hati melihat betapa biasa saja sikap Arabella di tempat yang selama ini bahkan ia sendiri tak berani masuk. "Ini, Mbok." Arabella menyerahkan semua yang ia pilih ke tangan Mbok Ranti. Setelan jas biru navy, kemeja putih, dasi gelap, hingga jam tangan mahal itu kini bertumpuk rapi di lengan perempuan paruh baya tersebut. Meskipun meetingnya lewat Zoom, lanjut Arabella datar. Penampilan seorang CEO harus tetap formal. Bukan cuma soal wibawa, tapi juga bentuk menghargai relasi bisnisnya. Mbok Ranti menatap tumpukan pakaian itu, lalu menatap Arabella dengan sorot mata penuh tanya. "Non, kok kayak sudah hafal sekali? Non kan belum pernah masuk ke kamar tuan sebelumnya." Arabella langsung menyela cepat, seperti tak ingin percakapan itu berlanjut terlalu jauh. "Bo lupa. Pulang dari rumah sakit aku tidur di sini," katanya sambil berbalik setengah badan. "Kalau soal pakaian, aku tahu dari drama," kelitnya cepat. Nada suaranya ringan, tapi langkahnya tegas. Ia meninggalkan Mbok Ranti sebelum perempuan itu sempat membuka mulut lagi. Arabella berjalan menyusuri koridor dan berhenti di sebuah pintu dekat balkon. Ia mendorongnya perlahan. Ruangan olahraga terbentang luas di hadapannya. Cahaya matahari masuk dari kaca besar, memantul di lantai dan alat-alat gym yang tersusun rapi. "Wah," decaknya pelan. Treadmill, bench press, barbel, hingga mesin-mesin yang bahkan namanya tak ia hafal, semuanya ada. Lengkap. Seperti pusat kebugaran pribadi. Arabella mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan, kagum sekaligus geli. Pantesan badannya begitu, gumamnya lirih, lalu berjalan ke arah treadmill. Sementara itu, Mbok Ranti melangkah cepat menuju ruang kerja. Ia mengetuk pintu beberapa kali. "Masuk." Suara Sean terdengar dari dalam. Pintu terbuka. Mbok Ranti masuk dan menyerahkan setelan jas di tangannya. Sean yang sedang berdiri di dekat meja kerja tertegun. Matanya langsung tertuju pada jas biru navy itu. "Ini," gumamnya. Sebelum Sean sempat bertanya, Mbok Ranti buru-buru menjelaskan. "Non Aira yang memilihkan semuanya, Tuan. Mbok tidak tahu harus ambil yang mana. Pakaiannya terlalu banyak. Aira yang memilihkannya." Sean mengulang, nadanya naik memastikan pendengarannya tidak salah. Mbok Ranti mengangguk. "Iya, Tuan." Ia terlihat ragu, lalu menunduk sedikit. "Maaf kalau tidak sesuai selera Tuan." Sean mengernyit. "Kenapa Mbok minta maaf?" Mbok Ranti terdiam. Sean justru menatap jas itu lebih saksama, lalu tersenyum tipis. "Saya malah senang. Selera Aira ternyata cukup bagus." Rafli melirik Sean sekilas, sementara Rafka menyeringai samar, menangkap sesuatu dari nada suara pria itu. "Dia di mana sekarang?" tanya Sean kemudian. "Di ruang olahraga, Tuan," jawab Mbok Ranti. Sean terdiam beberapa detik. Tatapannya kosong, seperti pikirannya melayang ke arah lain. "Tuan." Rafli mengingatkan pelan. 15 menit lagi meeting." Sean mengangguk. "Ya." Di ruang olahraga, Arabella sudah berada di atas treadmill. Ia berjalan setengah berlari, napasnya teratur. Keringat mulai membasahi tank top yang ia kenakan, menempel di kulit leher dan punggungnya.
Rambut kuncir kudanya sedikit berantakan, tapi wajahnya justru terlihat lebih hidup. Ia menaikkan kecepatan sedikit, fokus menatap layar kecil di depan. Aira, tubuhmu kemarin kurus tidak terawat. Aku akan membuatnya indah. Wajah Arabella tertunduk getir. Jadi saat kamu kembali, kamu harus hidup bahagia. Beberapa waktu kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Sean keluar dari ruang kerja bersama Rafli dan Rafka. Wajah mereka tampak jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Perdebatan panjang akhirnya berujung kesepakatan. "Deal," ujar Rafka puas. Sean mengangguk singkat. "Kalian makan dulu sebelum pulang." "Baik, Tuan," jawab Rafli sambil tersenyum. Sean berbelok, memilih menaiki anak tangga menuju lantai atas. Tangannya membuka kancing jas satu per satu. Dasi ia longgarkan, lalu dilepas begitu saja dari lehernya, seolah beban rapat tadi ikut jatuh bersama kain itu. Suara musik yang samar dari balik pintu yang sedikit terbuka membuat langkah Sean terhenti. Ia berdiri beberapa detik di koridor, rahangnya mengeras. Nada musik itu familiar, ritmenya pelan namun konsisten, berpadu dengan suara napas yang teratur. Kakinya bergerak lagi, kali ini lurus menuju pintu ruangan olahraga miliknya. Tangannya terulur, sempat menggantung di udara seolah ragu. Jarinya mengepal, lalu akhirnya menarik pintu itu perlahan. Arabella duduk di rowing machine, punggungnya tegak, lengannya bergerak teratur mengikuti irama alat. Rambutnya yang dikuncir kuda sedikit basah, beberapa helai menempel di leher. Keringat membasahi kulitnya, membuat tangtop yang dikenakan melekat sempurna di tubuhnya. "Dia," gumam Sean tanpa sadar. Ia menelan ludah. Pandangannya tak bisa berpaling. Lekuk tubuh Arabella terlihat jelas, hidup, nyata. Cahaya lampu memantul di kulitnya yang berkilau oleh keringat. Sean menarik napas panjang, dadanya naik turun tidak beraturan. Ingatan itu datang tanpa izin. "Tuan selama ini memang tidur terpisah dengan Nona Aira, bukan? Cobalah mulai membiasakan diri untuk tidur satu ranjang dengannya. Mulailah dari hal kecil, seperti menanyakan bagaimana harinya dan apa yang dia rasakan." Ucapan Mbok Ranti terngiang jelas di kepalanya. Sean mengangguk kecil, seolah mengiyakan suara itu dalam benaknya. "Malam ini harus berhasil," bisiknya penuh tekad. Lalu ia mendengus kesal pada dirinya sendiri. "Sial, Bruno minta keluar." Ia berbalik sebelum Arabella menyadari keberadaannya. Malamnya, Arabella makan sendirian di meja makan. Kursi di seberangnya kosong. Ia melirik sekilas, lalu kembali fokus pada piringnya. "Tuan Sean lagi nggak enak badan, Non. Jadi istirahat di kamar," jelas Sumi dengan wajah polos, persis seperti yang telah diinstruksikan Mbok Ranti. Arabella menyuapkan makanan ke dalam mulutnya tanpa ekspresi. "Aku nggak nanya." Sumi terdiam. Selesai makan, Arabella kembali ke kamarnya. Ia sudah mengenakan piyama santai. Rencananya sederhana, maskeran, lalu tidur cepat. Besok dia sudah janjian dengan Grina pergi ke mall. Arabella duduk di depan meja rias, mengoleskan masker perlahan ke wajahnya. Tok, tok. Arabella mengerutkan kening. "Siapa?" Tak ada jawaban. "Tok, tok. Siapa sih?" Ia mendesah pelan, bangkit dari duduknya. Dengan langkah malas, Arabella membuka pintu. Sean berdiri di depan sana. Piyama yang dikenakannya setengah terbuka. Kancing bagian atas dibiarkan terlepas, memperlihatkan dada bidang dan perutnya yang tegas. Rambutnya sedikit basah, seolah baru mandi.
Arabella membeku sepersekian detik sebelum wajahnya kembali datar. Om mau apa? Tanyanya singkat. Sean menelan ludah. Tatapannya turun sebentar, lalu kembali ke wajah Arabella. Suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya. Boleh aku tidur di kamarmu? Arabella melotot. Om kan punya kamar sendiri, yang besar lagi. Kenapa harus tidur di kamarku? Tanpa menjawab, Sean menyelipkan tubuhnya melewati Arabella yang terpana dan masuk ke dalam kamar. Dia dengan santai melemparkan bantal dan selimutnya ke sisi ranjang yang kosong, lalu merebahkan diri di atasnya dengan nyaman, seolah-olah itu tempat tidurnya sendiri. Turun. Aku belum ngasih izin. Suara Arabella meninggi, tangan menunjuk ke arah Sean. Aku masih kurang enak badan. Alasan Sean, matanya terpejam. Aku nggak mau tidur sendirian. Takut nanti ada petir lagi seperti kemarin. Arabella mendongak ke langit-langit kamar. Jangan ngada-ngada. Cuaca cerah. Mana mungkin mau TRAKKKK. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah padam. Gelap gulita menyergap. Arabella terkesiap. Sebelum dia bisa berteriak, sebuah tangan yang kuat menarik lengannya, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat di atas tubuh Sean yang terbaring. Apa ku bilang? Bisik Sean di dekat telinganya, suaranya serak. Pelukannya erat, membelit tubuh Arabella. Sekarang mati lampu. Lepas. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Arabella berusaha melepaskan diri, tapi tubuh Sean terlalu kuat. Dek, dek, dek. Di balik gemuruh amarahnya, Arabella tiba-tiba bisa mendengar detak jantung Sean. Kencang, berirama keras, menyalip detak jantungnya sendiri. Sementara di bawah, di dekat kotak listrik utama, 3 orang berkerumun dengan senter. Gimana kalau besok Nona Aira tahu kalau kita yang matiin listrik? Dia pasti ngamuk setengah mati. Keluh Chandra, si tukang kebun, garuk-garuk kepala frustasi. Sudah, yang penting kita bantu Tuan Sean mendekati istrinya, bisik Mbok Ranti dengan tenang, matanya berbinar. Mereka suami istri. Sudah waktunya tidur bareng, bukan kayak orang asing lagi harus beda kamar. Kalau besok Nona Aira marah-marah, Mbok harus jadi tameng buat kami, iya. Pinta Hendar, sopir keluarga, dengan wajah khawatir. Tenang saja, ucap Mbok Ranti. Tersenyum penuh keyakinan sambil mendongak ke arah lantai 2, seolah bisa melihat adegan yang sedang terjadi di kamar Arabella. Semua ini untuk kebaikan mereka berdua. Di lain tempat, Ethan duduk di ruang kerjanya, matanya kosong menatap layar iPad mahal yang digenggamnya. Sejak kematian Arabella, malam-malamnya dipenuhi oleh insomnia yang tak kunjung reda. Tiba-tiba, sosok Aira muncul dalam ingatannya. Entah kenapa, Ethan merasa ada yang familiar dari cara Aira minum, bermain piano, dan sorot matanya.